Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farod Asaduddin Mirzan dari dengan NIM 220605110097. Di sini saya akan melakukan review terhadap UI UX dari website Lightroom Web berdasarkan 17 prinsip UI dan UX. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih web Lightroom ini. Jadi Lightroom Web ini merupakan aplikasi mengedit foto berbasis web yang dimana memungkinkan pengguna mengakses, mengatur, mengedit, dan juga menyimpan foto secara cloud. Nah, website ini menyasar fotografer hingga pengguna umum biasanya untuk mengedit foto dengan kualitas tinggi melalui browser tanpa menginstal aplikasi. Nah, di sini saya akan memulai reviewnya untuk UI UX dari website Lightroom tersebut. Nah, yang pertama yaitu dari user compatibility atau kecocokan dengan pengguna. Untuk web Lightroom ini, desain antarmukanya itu sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan kemampuan pengguna pada Lightroom untuk mengedit video. Untuk para fotografer ataupun pengguna biasa yang sudah memotret gambar dari kamera untuk diedit supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, di mana eh, sesuai dengan user compatibility-nya itu di dalam web Lightroom ini terdapat fitur-fitur edit foto seperti saya tunjukkan. Nah, di sini seperti crop foto atau seperti atur dari exposure-nya atau kontras, highlight, itu dan lain-lainnya. Nah, saat saat pengguna login langsung diarahkan ke galeri foto, yaitu ketika kita tadi baru masuk ke webnya, nanti kita akan diarahkan ke tempat untuk menaruh fotonya, sehingga setelah foto tersebut sudah diupload ke dalam web, nanti bisa langsung diedit. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tentang produk compatibility atau kesesuaian dengan tujuan produk. Untuk antar muka dari web Lightroom tersebut sudah mendukung misi dan fungsi utama dari aplikasi atau website tersebut, yaitu pada Lightroom bertujuan untuk mengedit foto secara efisien dan profesional. Maka untuk elemen UI difokus untuk mengedit, bukan fitur lain seperti komunitas atau berita. Contohnya yaitu tidak ada fitur tambahan yang mengganggu fokus editing. Seperti di sini tidak ada iklannya, tidak ada iklan sama sekali sehingga pengguna ketika memasuki web itu langsung fokus untuk edit foto dan video. Nah, untuk yang fungsi yang ketiga yaitu task compatibility atau kesesuaian dengan tugas. Nah, di sini dari fungsi yang ketiga tersebut, dari prinsip yang ketiga tersebut yaitu UI harus mendukung menyelesaikan tugas pengguna secara langsung dan efisien. Nah, di sini pada Lightroom, tugas utama yaitu mengimpor, mengedit, dan menyimpan foto sangat mudah dilakukan. Nah, di sini contohnya itu sangat mudah, yaitu untuk panel pengeditannya disusun secara hierarki, mulai dari basic, tone, curve, color, hingga detail, memudahkan pengguna menyusun urutan kerja. Nah, seperti ini ya. Dari tahap awalnya, kita akan mengubah sesuai preset. Kalau sesuai preset yang disediakan. Nah, ketika pengguna ingin mengubah
tidak sesuai presetnya atau edit dari awal. Nah, di sini sudah disusun secara eh, hierarkinya mulai dari awalnya. Jadi seperti kayak exposure itu kita mengukur seperti gelap terangnya terlebih dahulu, lalu ada kontrasnya. Nah, setelah mengukur dari cahayanya itu diarahkan ke warnanya. Setelah itu ada efek-efeknya seperti tekstur. Nah, di sini ditaruh fungsinya itu secara berurutan, yaitu secara hierarki. Nah, selanjutnya untuk yang prinsip yang keempat yaitu workflow compatibility, yang dimana kesesuaian dengan alur kerja. Seperti di dalam prinsip ini itu antar muka harus mendukung urutan kerja yang logis dan alami. Nah, contohnya pada Lightroom, alur kerja dibuat searah, seperti upload foto, edit, lalu ekspor atau sinkronisasi ke cloud. Nah, kita akan mendemonstrasikannya ya. Untuk workflow compatibility-nya itu seperti kita mengambil foto terlebih dahulu. Supaya foto dari, contohnya ini foto saya. Nah, nanti kita mengupload. Nah, di sini karena saya pernah mengupload sebuah gambar, maka kita akan melihatnya di Add in Past 30 Days. Nah, foto tadi sudah diupload, lalu kita melakukan edit. Nah, seperti kayak cahayanya dikurangi atau kontrasnya ditambah. Nah, itu nanti kalau selesai dilakukan, gambar akan didownload, yaitu sesuai dengan ukurannya. Ketika kita ingin download secara kecil, ukurannya kecil atau ukuran yang besar atau originalnya. Nah, nanti gambar akan didownload dan akan berada di tempat penyimpanan di laptop kita. Sudah. Oke. Selanjutnya untuk prinsip yang kelima yaitu simplicity, di mana untuk simplicity itu adalah antarmuka. Sebaiknya pada aplikasi itu sederhana dan tidak membebani pengguna. Nah, pada Lightroom itu mengusung desain minimalis yang berwarna gelap dan elemen tidak berlebihan. Nah, pada setiap dashboardnya, setiap tampilannya itu eh, sangat simple ya, yaitu menggunakan warna gelap dan seperti tools-toolsnya ini tidak terdapat banyak tulisan. Nah, itu bisa dibuat termasuk dalam prinsip simplicity. Nah, selanjutnya untuk prinsip yang keenam yaitu konsistensi, di mana penggunaan elemen UI-nya seperti warna, icon, istilah itu harus konsisten. Nah, pada Lightroom semua icon menggunakan gaya visual Adobe yang dimana penempatan dan fungsi tombolnya itu seragam di seluruh halaman. Seperti di sini pada connection terdapat tambah plus, yang dimana itu menambah koneksinya seperti ke Adobe Portfolio atau WHCC atau Bird. Nah, ketika kita melihat di Add Photo itu juga menggunakan eh, simbol atau logo dari plus juga ya, untuk menambahkan fotonya. Jadi kayak ketika kita ingin menambahkan sesuatu itu logonya itu sama di web ini, yaitu yaitu menggunakan gambar yang sama logo yaitu plus.
Nah, untuk familiarity atau kemudahan dalam penggunaan, yang dimana untuk elemen UI itu menggunakan standar atau kebiasaan umum pengguna. Nah, pada Lightroom, icon dan shortcut serupa dengan versi desktop Lightroom atau Photoshop. Yang dimana untuk icon, saya tunjukkan lagi ya. Di mana untuk icon crop itu ya seperti pada aplikasi lainnya, yaitu menggunakan gambar kotak ini. Untuk penghapus atau remove itu gambarnya juga penghapus. Dan untuk melihat versinya itu gambar logonya itu menggunakan logo jam. Nah, sehingga user ketika baru menggunakan Lightroom itu sangat sesuai apa baru pertama kali menggunakan itu sangat familiar dengan logo-logonya, jadi kayak tidak bingung gitu. Nah, prinsipnya selanjutnya yaitu tentang responsiveness atau tentang daya tanggapnya. Jadi UI itu harus cepat merespon input menggunakan tanpa jeda yang mengganggu. Nah, seperti contohnya pada Lightroom ini, seperti ketika kita mengatur untuk tombol light-nya, tombol cahaya. Nah, ketika kita menggeser ke kiri, maka gambarnya itu akan gelap. Jadi kayak responnya itu lebih cepat gitu. Nah, itu sesuai dengan prinsip responsiveness. Nah, oke. Selanjutnya untuk kontrol, yaitu kendali pengguna. Yaitu pengguna harus merasa memiliki kendali atas sistem yang ditinggalnya. Nah, contohnya pada Lightroom ini terdapat fitur undo dan redo, yang dimana ketika kita mengedit, nah, ketika mengedit itu kita bisa kembali ke awal. Nah, ketika kita sudah mengedit seperti ini ya, terus wah kayaknya ada yang kurang. Jadi kita bisa ke preset tuh originalnya itu seperti apa. Nah, nanti gambarnya itu akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, kita juga bisa eh, seperti kembali ke kita waktu mengeditnya ketika kita mengembalikan ternyata lebih baik gambar lebih baik bagusan hasil yang kita edit pertama kali, kita bisa kembali ke waktu kita membuka gambarnya tadi sesudah pengeditannya. Nah, di sini juga ada versionnya juga. Jadi itu berfungsi untuk supaya kita tahu mengubahnya itu yang hasil kedua itu yang mana, hasil yang pertama yang mana, dan hasil originalnya mana, sehingga user itu sangat bisa menguasai mengedit itu jadi lebih mudah mas. Ya. Nah, selanjutnya untuk prinsip yang ke-11 yaitu robustness, yaitu kehandalan terhadap kesalahan. Yang dimana sistem harus tahan terhadap kesalahan yang tidak disengaja. Jika koneksi, seperti contohnya ya, ketika koneksi internet terputus, maka pekerjaan akan disimpan dengan lokal disimpan otomatis setelah online. Nah, nah, ketika kita mengedit di Lightroom ini dan ketika wifi-nya mati, tidak ada jaringan. Nah, kita itu bisa memulainya lagi ketika ada jaringan dan melanjutkannya itu melalui pengeditan terakhir kali kita edit gambar-gambarnya. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya yaitu robust, yaitu protection, yaitu perlindungan pengguna yang dimana web harus melindungi usernya itu dari kesalahan. Nah, itu untuk meminimalisir user dari kesalahan. Ya, yang dimana
seperti ketika kita akan menghapus sebuah gambar. Nah, kita akan menghapus nih gambar ini. Nah, ketika kita pilih gambar dan kita hapus, nah nanti si webnya itu akan memberikan eh, tulisan Are you sure want to delete this photo from your Lightroom atau album and search. Nah, di sini nanti sistem akan webnya itu akan memberitahukan ke kita, apakah kita serius akan menghapus. Sehingga ketika kita tidak sengaja klik ya, untuk hapusnya itu nanti tidak langsung kehapus, meminimalisir kesalahan dari kita itu. Oke, untuk yang prinsip ke-13 yaitu what you see is what you get, yaitu tampilan antar muka atau UI dari web Lightroom ini itu mencerminkan hasil akhir, yaitu seperti preview foto di layar sangat mendekati hasil ekspor. Contoh, ketika warna, crop, dan kontras terlihat persis saat foto diunduh. Nah, ketika saya mau mengunduh gambar yang ini, nah, kita akan mendownload gambar ini. Nah, ketika gambar tersebut sudah di-download, sebentar ya, masih login. Nah, ketika gambar di-download, maka hasilnya itu gambar akan sesuai dengan uh, gambar yang ada di Lightroom. Nah, kan sama kan? Jadi terlihat persis saat foto dan yang di aplikasi itu diunduh. Nah, selanjutnya prinsip selanjutnya yaitu direct manipulation, atau pengguna bisa langsung memodifikasi objek secara visual, yaitu seperti pada Lightroom terdapat pada panel kita itu terdapat slider. Nah, nah, terdapat slider, crop area, dan juga spot healing bisa di-drag langsung oleh pengguna. Contoh memotong gambar cukup dengan menyeret garisnya saja. Nah, maka akan gambar akan terpotong sesuai dengan ukuran yang kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya untuk invisible teknologi atau teknologi yang tak terlihat, di mana teknologi tidak mengganggu pengguna, cukup bekerja di latar belakang. Nah, pada Lightroom ini terdapat AI untuk merekomendasi preset atau deteksi wajah tidak terlihat namun aktif. Contoh, fitur auto enhance bekerja satu klik tanpa menunjukkan proses komputasinya. Nah, seperti kita fitur itunya saja, fitur rekomendasi dari presetnya. Sini, nah quick action, nah mana tuh? Ini nanti sistem itu akan memberikan contoh preset yang bagus. Nah, seperti ketika kita drama, nah, nanti sistem akan uh, melakukan AI edit. Nah, seperti nanti kan gambarnya tidak sesuai kan dari yang hmm, nah, yang satu langitnya hitam dan yang satu langitnya agak kuning cerah tuh. Jadi eh, itu jadi terdapat teknologi canggih yang bisa membantu user agar bisa dengan mudah mengedit sebuah foto di aplikasi.
Nah, selanjutnya untuk prinsip yang ke-16 yaitu ease of learning atau kemudahan dalam belajarnya. Nah, di sini dalam aplikasi dalam web Lightroom ini UI-nya itu mudah dipahami dan digunakan oleh penggunanya. Nah, pada Lightroom ada tool atau ikon-ikon yang familiar serta layout yang tidak membingungkan. Nah, seperti ketika kita menekan gambar gambar lonceng ini. Nah, di sini ada tulisan pembantu yang menjelaskan bahwa lambang logo ini itu adalah notifikasi menu. Nah, ketika ketika menekan ini itu, nah, ada tulisan support dan feedback. Jadi kita itu sangat mudah belajar di dalam web ini. Soalnya di sini itu sudah kayak diberi keterangan ketika kita melakukan shading klik atau mengarahkan kursor ke logo-logo tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu ease of use, yaitu kemudahan dalam pengguna, yaitu UI mudah digunakan untuk menyelesaikan tugas. Ya, seperti contohnya itu, nah layoutnya itu sangat intuitif dan juga pada Lightroom ini elemennya itu bisa jadi tidak kecil-kecil gitu ya. Seperti logo-logonya itu, oh kelihatan, oh ini tempatnya galeri, terus diberi keterangan, oh ini ada tempatnya profile. Nah, gitu. Nah, dan juga contohnya itu kita tidak perlu melakukan banyak klik untuk ekspor semua fitur penting ada dalam satu panel. Nah, seperti ketika kita mau mengedit sebuah gambar, Nah, di sini itu sudah tidak usah membuka panel-panel lagi. Jadi di dalam satu panel ini sudah ada beberapa jenis beberapa fitur yang digunakan. Nah, nah, untuk kesimpulannya, eh, Lightroom Web ini menunjukkan penerapan hampir semua prinsip UI dan UX dengan sangat baik, menjadikannya platform profesional yang tetap user-friendly, cocok dijadikan contoh studi kasus dalam mata kuliah yang saya jelaskan tadi, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, khususnya untuk pembelajaran tentang beberapa prinsip-prinsipnya, sehingga web ini merupakan web yang sangat sempurna untuk menerapkan 17 prinsip UI UX tersebut. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.